إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين رحمني ورحمكم الله. Kita lanjutkan kajian kitab Syarah Aqidatus Salaf wa Ashabul Hadis, masih pada ucapan musannif rahimahullahu taala tentang tanda-tanda ahlul bid'ah sangat jelas, yaitu menuduh para ulama ahlus sunnah dengan julukan-julukan yang jelek, merendahkannya dan menjulukinya dengan hasyawiyah, jahalah, zahiriyah atau musyabbihah. I'tiqadan minhum, yang demikian karena keyakinan mereka bahwa hadis-hadis, berita-berita Nabi bima'zalin 'anil ilm, dianggap bukan ilmu. Sedangkan ilmu menurut mereka adalah apa yang dilemparkan oleh syaitan ke dalam akal-akal mereka yang rusak dan waswasah yang ada dalam dada-dada mereka yang gelap, wa hawajis qulubihim, dan bisikan-bisikan hati mereka al-khaliyah minal khair, yang kosong dari kebaikan. Dan sampai kita pada syarahnya ucapan Syekh Rabi' hafizahullahu ta'ala, nahnu nara atau nahnu qad nara masalan nassaini muta'aridain. Kita misalnya mendapati dua dalil yang sepertinya bertentangan, tetapi karena kita yakin tidak mungkin ada ayat dengan ayat saling bertentangan, tidak mungkin ada hadis dengan hadis saling bertentangan, atau ayat dengan hadis saling bertentangan, tidak mungkin. Fanajma' bainahuma, maka kita akan jamakkan antara keduanya. Wa hadza fi ma yabdu lana, dan itu pertentangannya pada apa yang tampak bagi kita. Wa illa fahiya laysat muta'aridah, padahal sesungguhnya antara dalil dengan dalil tidak bertentangan, tapi kadang kita melihatnya seperti bertentangan. Fanajma' bainahuma, maka kita harus menjamakkannya antara keduanya. Hadza naw' min at-ta'wil, ini termasuk
salah satu jenis takwil, tetapi lebih kepada tafsir. Mengapa? Karena kaedahnya ayat-ayat yang muhkamat atau dalil-dalil yang muhkamat itu menjadi pokok. Sedangkan yang mutasyabihat terkesan bertentangan dengan muhkamat harus mau tidak mau ditakwilkan untuk sesuai dengan yang muhkamat. Beda dengan mereka yang menakwil-nakwilkan untuk disesuaikan dengan akal, dengan ra'yu, dengan pikiran mereka sendiri. Tidak. Kita punya qawaid, punya kaidah, yaitu ayat muhkamat, nusus yang muhkamat. Maka dirujuk kepada muhkamat tadi dan disesuaikan tafsirnya agar tidak bertentangan. Tetapi haula ad-dhallah atau haula ahli ad-dhalal, mereka justru menakwilkan mutasyabihat disesuaikan dengan akalnya, malah akibatnya bertentangan dengan yang muhkamat. Malah akhirnya bertentangan dengan yang muhkam. Fahadha dhalalun mubin. Lakin an-nususul wadihah. Adapun dalil-dalil yang wadih, misal nususus sifat, seperti dalil-dalil sifat, hadhihi laysat minal mutasyabih, maka itu sama sekali tidak mengandung mutasyabih atau tidak termasuk mutasyabihat. Wala tahtaju ila ta'wilin, dan tidak perlu ditakwilkan. Lihada ma awwalaha sahabah, oleh karena itu para sahabat tidak menakwilkan kepada makna-makna lain. Wala tabi'un, tidak pula para tabi'in. Wala a'immatul huda, tidak pula para imam-imam yang membawa petunjuk. Walamma barazaha ula, ketika muncul mereka ini, ahlul ahwa bifitnatihim, dengan fitnah-fitnah mereka, wa ta'wilatihimul fasidah, dan takwilan-takwilan mereka yang rusak. Itulah permulaannya. Mereka menafsirkan ayat-ayat sifat, atau lebih tepatnya menakwilkan, atau lebih tepatnya lagi mentahrif. Mentahrif artinya menyelewengkan kepada makna lain, karena menurut mereka bertentangan dengan akal. Padahal para sahabat tidak merasa itu bertentangan dengan akal mereka. Para tabi'in tidak merasa kalau itu bertentangan dengan akal-akal mereka. Tapi justru orang-orang belakangan malah menganggap ayat ini harus ditakwilkan karena bertentangan dengan akal. Tidak mungkin Allah punya tangan. Kenapa tidak mungkin? Nanti sama dengan makhluk. Sama dengan makhluk itu kan bayangan kamu. Bayangan kamu sendiri. Adapun Ahlus Sunnah tidak mengatakan tangan Allah sama dengan tangan makhluk. Bahkan tidak menyatakan bentuknya seperti apa. Mereka akan berkata tidak tahu bentuknya seperti apa. Yang pasti sesuai dengan keagungannya dan ketinggiannya dan kemuliaannya subhanahu wa ta'ala. Maka saat itulah wajahahum ahlal hujajil wal barahin allati tudhudu syubuhatihim wa abatilihim. Saat itu mereka akhirnya berhadapan dengan ahlul hujaj, orang-orang yang memiliki hujjah, wal barahin, yang memiliki bukti-bukti, allati tudhudu syubuhatihim wa abatilihim, atau tudhida syubuhatihim wa abatilihim, yang meruntuhkan syubhat-syubhat mereka dan meruntuhkan kebatilan-kebatilan mereka. Kadzalikal khawarij, demikian pula kaum khawarij, wal iyadu billah. Yarudduna katsiran minas sunnah, mereka menolak sekian banyak sunnah-sunnah. Wa yunkiruna katsiran minal hudud, mereka menolak sekian banyak hukum-hukum had. Wa la ya'khuduna illa bil Qur'an, mereka tidak mau menerima kecuali dengan Quran. Fasariq, maka pencuri, indahum, menurut mereka khawarij, tuqta'a yaduhu minal katif, dipotong tangannya dari katifnya, dari sini. Pokoknya yang nama tangannya adalah seluruhnya. Bukankah ada hadis yang menunjukkan bagaimana memotongnya?
yaitu di pergelangan tangan, mereka tidak peduli dengan hadis. Pokoknya Quran tangan. Yang namanya tangan ya seluruhnya. Maka dari sini sampai habis tangannya. Fahadha barakallahu fikum balal. Wazanil muhsan la yurjam. Orang yang berzina sudah muhsan, sudah pernah menikah, tidak dirajam oleh Khawarij. Limadha? Mengapa? Li'annahum la yakhuduna bi sunnah. Karena tidak ada dalam Quran, katanya mereka tidak mau mengambil dengan sunnah. Di Quran enggak ada, berarti enggak ada. Di Quran hanya ada wadribuhum, atau pukullah mereka. Dicambuk 100 kali. Wa kadzalikal mu'tazilah wal qadariyah wal jabriyah wal jahmiyah wal sufiyah. Demikian pula kelompok-kelompok sesat lainnya. Aliran mu'tazilah, aliran qadariyah, aliran jabriyah, aliran jahmiyah dan sufiyah, kulluhum indahum ta'wilat. Semua mereka punya ta'wilat batilah. Wa tahrifat, dan punya tahrifat. Warad lin nusus bituruqin multawiyah. Dan mereka punya penolakan terhadap nusus, terhadap dalil-dalil bituruqin multawiyah. Ikhwan ibn a'azam, dengan cara-cara yang bermacam-macam, membelok-belokkan, khasatan fil Quran, khususnya dalam Quran, dalam qurun al-mutaakhirah, afwan, khususan fil qurun al-mutaakhirah, khususnya di generasi-generasi belakangan ini, min ba'di man tashara al-kalam fil asy'ariyah wa ghairihim, setelah tersebarnya mantiq, ilmu al-kalam, ilmu filsafat di tengah-tengah asy'ariyah dan yang sejenis mereka. Faqad sada ta'wil ila ab'adil hudud. Akhirnya mulai merata takwil-takwil batil, mulai merata tahrif-tahrif ila ab'adil hudud, kepada sejauh-jauh batas. yakni terlalu jauh mereka menakwilkan, semakin berani, semakin lancang menyelewengkan makna ayat. Kenapa khususnya ayat Al-Quran? Adapun hadis, mereka gampang menyatakan hadis ini dhaif, hadis ini lemah. Sanadnya sahih, walaupun sanadnya sahih, matanya lemah, bertentangan dengan akal, kata mereka, mardud. Sehingga banyak tafsir-tafsir atau yang batil, maksudnya takwil-takwil yang batil pada ayat Al-Quran. Wa dakhala tasawuf bil asy'ariyah. Kemudian masuk pula tasawuf ke dalam Asy'ariyah. Habis. Semakin parah. Nasi menjadi bubur. Enggak bisa diselamatkan lagi. Naam. Zadat tinu ballah. Autin. Tanah liat kalau mau dibikin bentuk-bentuk itu, kalau masih kenyal masih mudah. Kalau sudah tambah encer, tambah susah. Mau bikin apa? Kalau lumpur lempung tadi sudah menjadi bubur, sudah menjadi berair, mau dibikin apa? Gak bisa dibikin apa-apa lagi. Sudah susah. Zadat tin ballah. Dakhala tasawuf al-asy'ariyah. Tasawuf kalian tahu, sampai mencapai batas-batas yang mengerikan. Menyatunya Allah dengan manusia, kata mereka. Yang mereka katakan manunggaling Gusti kawulo. Menyatunya Gusti Allah dengan diriku. Akhirnya seperti keyakinan Nasrani terhadap Isa, bersatunya pada Isa nasutiyah dengan lahutiyah, sifat ketuhanan dengan sifat kemanusiaan. Ternyata Sufi pun menyatakan kalimat yang sama, bahwa sampai tingkat tertentu maka waliullah akan menyatu dengan Allah. Astagfirullah. Astagfirullah. Fattasa'at dairatul fitnah. Akhirnya lingkup fitnah ittasa'at, semakin luas, semakin luas.
ittasa'at dairatul fitnah wad-dhalalah wal-inhiraf. Semakin besar gelombang kesesatan, semakin luas daerah fitnah, semakin luas penyimpangan-penyimpangan, wa muwajaha katsirin min nususil kitab was sunnah, yang akhirnya semakin dahsyat menentang dalil-dalil kitab was sunnah, semakin dahsyat menabrak ayat, menabrak hadis, khasatan al-umur al-ghaibiyah, khususnya perkara-perkara gaib, perkara yang berkait dengan sifat Allah, perkara yang berkait dengan perkara-perkara yang gaib. Ikhwani fid din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ditanya, kamu ini mazhabnya apa? Saya mazhab Syafi'i. Syafi'i tidak memiliki pemikiran Asy'ariyah. Syafi'i tidak memiliki pemikiran Sufiyah. Sebentar, saya belum selesai bicara. Saya mazhabnya Syafi'i dalam fiqh, Asy'ari dalam aqidah, dan Sufiyah dalam suluk. Apa ini? Oplosan. Agama oplosan. Ajaib. Padahal Imam Syafi'i rahimahullah membantah takwil-takwil sifat. Imam Syafi'i rahimahullah mengajarkan akidah yang lurus, akidah Ahlus Sunnah. Kenapa dicampur dengan pemahaman-pemahaman Sufiyah yang ekstrim? Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Fahum yaqulun, akhirnya mereka berkata, idza ta'arada al-'aqlu wan-naqlu nuqaddimul 'aql. Jika bertentangan antara akal dengan naql, al-'aql wan-naql. Naql itu nukilan, dalil-dalil kitab was sunnah. Kalau bertentangan akal dengan naql, nuqaddimul 'aql, kita dahulukan akal, kata mereka. Limadha? Mengapa demikian? Li'annahu aslun naql, karena akal itu adalah dasarnya penukilan. Unzuru ila hadzal dhalal. Unzuru hadzal dhalal, lihatlah kesesatan ini. Akal diutamakan di atas dalil-dalil. Dan sudah kita sebutkan di antara contohnya adalah madrasah islahiyah di Mesir yang tokohnya adalah Muhammad Abduh bersama dengan muridnya yang paling banyak menukil dari gurunya, yaitu Rashid Ridha, dan kemudian yang terpengaruh dengannya sekian banyak, apakah Shaltut atau penulis sirah Haikal dan lain-lainnya. A'udzubillah min dzalik. Amma Ahlus Sunnah wal asl indahum ittiba' al-kitab was sunnah. Adapun Ahlus Sunnah, mereka akan mendahulukan dan menjadikan sebagai dasar pokok untuk membangun Islam adalah Alkitab was Sunnah. Wal aqlus sadid, adapun akal yang lurus, akal yang sehat, huwa alladhi yafhamul Qur'an was Sunnah. Dialah yang dipakai untuk memahami Quran was Sunnah. Wal aqlus sarih la yunaqqid an-naqlus sahih. Akal yang benar, akal yang lurus, akal yang sehat tidak akan bertentangan dengan nukilan yang sahih. Kalau bertentangan antara akal dengan nakal, imma akalnya tidak sehat atau nukilannya yang dhaif. Ini riwayat kok aneh sekali. Ternyata sanadnya tidak ada. Bukan sanadnya lemah, sanadnya nggak ada. Mau diperiksa bagaimana kalau nggak ada sanadnya? Dari awal kitab sampai akhir kitab nggak ada sanadnya. Qala Ali, qala Ali, qala Ali, qala Ali. Seperti kitab yang paling terkenal di kalangan Syiah, yang seakan-akan Qur'annya mereka. Apa itu? Nahjul Balaghah. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, kitab ini nggak ada sanadnya. Bagaimana mau diperiksa? Tidak menyebutkan sanad sama sekali. Bagaimana akan diperiksa? La aslalahu, nggak ada sanadnya. Sedangkan penulisnya kadzab. Khalas. Fama baqiya. Apa sisanya? Sanadnya nggak ada, nggak bisa diperiksa. Penulisnya kadzab.
Berkata Ali bin Abi Thalib bahwa Rasulullah SAW mengatakan demikian. Berkata Ali bin Abi Thalib, berkata Ahlul Bait bahwa Rasulullah SAW menyatakan demikian. Isyada. Bagaimana memeriksanya? Sehingga banyak yang aneh-aneh di dalamnya. Ikhwani fid din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau hadisnya terbukti sahih, akhrajahu a'immah bisanadihi an thiqah thabt an mithlihi min awal sanad ila muntahahu ghairu mu'allalin wala syadz. Apa lagi? Hadis sahih. Ya berarti kalau engkau mengatakan enggak masuk akal, akalmu yang bejat. Akalmu yang rusak. Kenapa enggak masuk akal? Enggak masuk akal. Masa Allah berbicara terus Allah bisu? Akalmu harus berpikir sehat. Kalau bisu itu kelemahan. Ya kalau berbicara sama dengan manusia, kamu yang bilang begitu. Adapun kami tidak menyatakan seperti itu. Kami berkata Allah berbicara, tetapi tidak sama dengan makhluk. Allah memiliki sifat kalam, wa laysa kamitslihi syai', wa kalamuhu laysa kakalamil makhluqin. Ucapannya tidak seperti ucapan makhluk. Itu keyakinan kami. Kamu sendiri, akalmu yang rusak. Kalau akalnya sehat, tentunya karena Allah tidak sama dengan makhluk, sifat kalamnya juga tidak sama dengan kalam makhluk. Karena Allah tidak sama dengan makhluk, maka sifat tangannya tidak sama dengan tangan makhluk. Ila akhiri, itu cerdas namanya. Akalnya sehat, sesuai. Tetapi karena akalmu rusak, kalau begini berarti begitu, kalau begitu berarti begini. Itu kesimpulanmu sendiri. Akalmu yang enggak sehat. Amma ahlul uqulir rajihah. Adapun orang-orang yang memiliki akal yang sehat, la yata'arad al-aql wan naql abada. Enggak akan bertentangan akal dengan nakal selama-lamanya. Lakinhum laisa indahum uqul. Tetapi sayangnya mereka ini ahlul ahwa, ahlul bidah, enggak punya akal. Innama indahum syubuhat. Mereka hanya punya syubuhat, tidak punya kecerdasan sedikit pun. Hanya punya wasawis, bisikan-bisikan syaitan. Yusammunaha aqliyat. Mereka kasih nama aqliyat. Ternyata itu bisikan syaitan. Kalau begini berarti begitu, kalau begitu berarti bukan begini. Itu bukan akal. Itu bisikan syaitan. Kalau kamu membaca Quran dan Sunnah, apalagi membaca tentang sifat-sifat Allah, maka yakinilah bahwa sifat Allah tidak sama dengan sifat makhluk. Itu dasarnya. Jangan setiap bicara tangan, oh tangan seperti makhluk. Berbicara seperti makhluk. Allah melihat, berarti melihat seperti makhluk. Itu bukan akal sehat, itu bisikan syaitan. Kalau akal sehat akan berkata, kalau Allah tidak sama dengan makhluk, pasti tangannya tidak sama dengan makhluk. Pasti sifat kalamnya tidak akan sama dengan kalamnya makhluk. Pasti tidak akan sama seluruh sifat-sifatnya dengan sifat-sifat makhluk. Itu akal sehat namanya. Falidzalika tatasadam, karena mereka enggak punya akal. Justru mereka hanya memegang wasawisyus syaitan atau kaidah-kaidah filsafat atau kaidah-kaidah ilmu kalam, ilmu mantik, tatasadam, akhirnya saling bertentangan. Falidzalika tatasadam ahwa'uhum wa khayalatihim bil Qur'ani was sunnah. Akhirnya khayalan-khayalan mereka tadi, pikiran-pikiran mereka tadi yang sudah dipenuhi dengan bisikan syaitan, dengan wasawisi syaitan, akhirnya tatasadam, bertentangan dengan Quran was sunnah. Bertentangan dengan ayat dan dalil. Sayangnya justru dalilnya yang dikalahkan. Sayangnya justru ayat dan hadisnya yang dikalahkan. Ayat hadis harus ditolak. Ditolak kafir. Oh enggak ditolak begitu caranya. Kita tolak kalau hadis kita katakan sahihus sanad wa dhaiful matan. Kalau Quran kita akan katakan maknanya bukan seperti itu. Ayatnya benar, kami tidak bertentangan, kami tidak menentang ayat ini. Tetapi maknanya bukan begitu. Tangan maknanya bukan tangan. Kalam maknanya bukan kalam. Lah Quran ini bahasa apa? Allah turunkan Quran Arabiyan la'allakum ta'qilun. Allah turunkan Quran bahasa Arab agar kalian paham. Tetapi kalian selalu berkata, ada makna zahir, ada makna batin.
Ada makna zahir, ada makna yang lain. Terus, apakah Allah salah pilih kata? Kemudian kalian takwilkan ke sana kemari? Amma ahlul uqulir rajihah, as-sarihah, al-wadihah, fahaulai tansajimu uquluhum ma'al kitab was sunnah. Adapun orang-orang yang memiliki akal yang sehat, memiliki akal yang cerdas, memiliki akal yang jelas, yang terang benderang, maka niscaya akal-akal mereka cocok dan sejim, sesuai, selaras dengan kitab was sunnah. Di antaranya diucapkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Lihat cara berpikir yang cerdas. Kalau itu pada manusia saja kelemahan, apalagi bagi Allah. Manusia yang berbicara dengan manusia yang bisu, mana yang lebih sempurna? Yang berbicara, yang bisu lemah. Kalau bagi manusia saja lemah, apalagi bagi Allah, cerdaslah sedikit. Tidak mungkin Allah bisu. Ya berarti berbicara, na'am. Dan disebutkan dalam Quran. Kalau itu kesempurnaan bagi manusia, manusia yang buta dengan manusia yang melihat, mana lebih sempurna? Yang melihat. Maka kita akan katakan bagi Allah lebih-lebih lagi. Artinya lebih sempurna. Demikian pula kalam lebih sempurna dari kalam al-makhluqin. Kalam al-makhluqin terbatas dengan sekian perkara. Kelemahannya dari sekian sisi. Kita berbicara hanya batas jarak tertentu saja. Lebih jauh dari itu tidak bisa, nggak mampu. Allah Subhanahu wa taala min fawqi sab'i samawat berbicara dengan Musa yang ada di muka bumi. Sudah jelas berbeda dengan makhluk. Maka kalau kalian bisa memahami tentang masalah melihat dan mendengar, anehnya masalah ini mereka sepakat. Haula, apakah Allah memiliki sifat mendengar? Iya. Apakah Allah melihat? Iya. Kami beriman. Baik. Kenapa tidak kalian katakan itu kan sama dengan makhluk? Makhluk juga melihat, makhluk juga mendengar. Mereka bisa menjawab. Saat itu agak cerdas dikit. Ya enggak sama lah. Tentunya Allah maha melihat. Allah bisa melihat apa yang tidak dilihat oleh makhluk. Allah bisa mendengar apa yang tidak bisa mendengar oleh makhluk. Sampai perkara dalam hati pun Allah mendengar. Masya Allah, cerdas. Lah kenapa kamu tidak katakan yang seperti itu tentang sifat kalam? Ya gak sama lah. Kalam Allah dengan kalam makhluk. Kita berbicara dengan orang di depan jalan sana gak bisa. Allah Subhanahu wa taala min fawqi sab'i samawat berbicara pada Musa di bumi. Bisa. Memanggil ya Musa. Innani anallah. La ilaha illa ana. Fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Dalam ayat lain Allah ceritakan lagi ucapan kepada Musa. Allah dikisahkan bukan satu kali, bukan dua kali, beberapa kali dalam Quran. Innaka bil wadil muqaddas tuwa. Ini barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa taala maha berbicara. Kalian bedakan sifat melihat bagi makhluk dengan sifat melihat bagi Allah dengan apa? Kalau makhluk melihat, kalau Allah maha melihat. Kalau makhluk mendengar, Allah maha mendengar. Kenapa enggak berkata makhluk berbicara, Allah maha berbicara? Karena lebih sempurna bagi Allah SWT. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dikatakan selanjutnya oleh Syekh, tansajim uquluhum ma'al kitab was sunnah. Karena akal mereka lurus, akal mereka sehat, akhirnya selaras dengan Quran dan sunnah. Wa yastaslimuna linususil kitab was sunnah. Maka mereka pun tunduk menerima terhadap kitab was sunnah. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum. Thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima. Kata Allah, tidaklah demi Rabbmu
Mereka tidak beriman hingga mereka mau berhukum kepadamu wahai Rasul pada apa yang mereka perselisihkan. Tsumma la yajidu fi anfusihim harajan. Kemudian tidak mendapati di hati mereka ada haraj, ada rasa berat. Mimma qadait, atas apa yang kau putuskan. Wa yusallimu taslima, maka mereka akan tunduk menyerah. Ini sifat mukmin. Kalau enggak begini, fala wa rabbika la yu'minun. Kalau tidak seperti ini, berarti mereka tidak beriman. Kalau beriman, harus tunduk setunduk-tunduknya, harus menerima dengan pasrah. Wa yarawna anna hadhihi an-nusus la tukhalifu al-aql abada. Mereka akan yusallimu taslima, akan tunduk menyerah dan menerima dalam keadaan mereka melihat bahwa nas-nas tadi tidak bertentangan dengan akal abada, tidak bertentangan dengan akal sedikit pun. Wa asrah al-aqul yatatalmaz ala hadhihi an-nusus li'annaha wahyun min Allah tabaraka wa ta'ala. Bahkan akal yang paling cerdas, yang paling sharih dari akal-akal manusia justru akan menjadi murid dan belajar terhadap nususul Qur'aniyah was sunnah nabawiyah. Jadi akal itu terbimbing dengan Quran was sunnah. Ikhwani fillah azakumullah. Apa yang diterangkan dalam Quran dan sunnah, maka akal kita bisa memahami dan bisa menerima bimbingan tadi. Apa yang tidak dikhabarkan dalam Quran dan sunnah dari hal-hal gaib, akal tidak bisa bilang apapun kecuali satu kalimat, la adri, aku tidak tahu. Li'annaha wahyun min Allah, karena Quran itu wahyu dari Allah dan sunnah pun wahyu dari Allah. Karena Rasulullah SAW la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Rasulullah SAW tidak berbicara dari hawa nafsunya, melainkan wahyu yang diwahyukan kepadanya. In huwa illa wahyun yuha, 'allamahu syadidul quwa, yang diajarkan oleh Allah syadidul quwa. Wallahu amara bittiba'il kitab was sunnah wal i'tisam bihima. Allah memerintahkan untuk berpegang dengan kitab dan sunnah dan berpegang dengan keduanya. Wa akkada dzalika mirara, dan menegaskannya berkali-kali. Fa kaifa ya'muruhum bittiba'in nusus wa dhahiruha batil. Bagaimana mungkin memerintahkan pada mereka dengan dalil-dalil yang zahirnya batil? Enggak mungkin. Allah menyuruh dengan ayat, dengan hadis. Allah memberitakan dengan ayat, dengan hadis, membimbing dengan ayat dan hadis, tapi zahirnya enggak boleh diterima. Karena zahirnya batil. Enggak mungkin bisa kita terima. Astagfirullah. Al-Quran zahiruha wa batinuha haqq. Al-Quran zahirnya dan batinnya hak. Bagaimana mungkin zahirnya batin? Kata mereka, karena zahirnya bertentangan dengan akal. Harus kita takwilkan. Yang mana yang zahirnya bertentangan dengan akal? Ini istawa 'alal 'arsy. Di atas arsy. Enggak mungkin Allah menempati ruang. Loh, kok enggak mungkin? Karena kalau Allah menempati ruang, berarti ruang itu lebih gede dari dirinya. Berarti astagfirullah. Siapa yang bilang begitu? Ahlu filsafat, ahlul kalam, qala Plato, qala Aristo, qala Sigmund Freud, ila akhirih. Astagfirullah, ditolak ucapan Allah dan Rasulnya hanya karena ucapan orang-orang Yunani kafir. Ikhwani fillah a'azzakumullah, muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tidak mungkin zahir ayat batil, tidak mungkin. Pasti apa yang disebutkan oleh Allah dengan lafaz-lafaznya pasti hak. Karena Allah menyatakan tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Telah sempurna kalimat Allah kebenarannya, dan telah sempurna pula kebenarannya, dan telah sempurna pula keadilannya. Enggak mungkin salah pilih lafaz. Wa kaifa yuhiluhum ala syai'in ghairu mali. Na'udzubillahi minadh dhalal. Bagaimana mungkin mereka geser, mereka selewengkan kepada perkara yang tidak layak, yang tidak cocok. Na'udzubillahi minadh dhalal. Kita berlindung kepada Allah dari kesesatan. Wadh-dhalal. Nasallahu taufiq wal afiyah wal hidayah wa rahmah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha